Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali perjumpaan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang berupa nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada kesempatan yang indah ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Maka mari kita sikapi dengan rasa syukur dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan, syafaatul udmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, seperti biasa, ingin kami berbagi tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Adapun judulnya adalah kisah nyata. Kami pernah kehilangan rumah dan kami beli rumah dengan amalan ini. Pada tahun 2005 kami pernah kehilangan rumah. Saat itu kami malam bersama dengan anak dan keluarga sedang gencar-gencarnya berdoa karena kami saat itu sedang dalam kondisi ingin maju menjadi salah satu calon untuk menjadi suatu pimpinan di suatu lembaga pendidikan. Tak dinyana, tak disangka saat itu malam sangat deras hujannya, dan sudah seminggu waktu itu di tempat kami hujan sangat deras, sehingga terjadilah pada malam itu musibah yang luar biasa. Halaman rumah kami longsor sangat lebar dan saat itu sangat membahayakan rumah tinggal kami. Sehingga pada malam itu juga setelah selesai sholat malam kami berpindah tempat untuk menyelamatkan diri. Saat itu kami pindah ke tempat teman, saudara yang kebetulan memberikan bantuan. Silahkan tinggal di rumah kami. Tidak usah memikirkan tentang biaya dan sebagainya. Silahkan ditinggali. Saat itu pertama kali kami sudah mendapatkan tempat untuk berlindung. Kebetulan ada rumah saudara yang saat itu kosong, karena saudara kami itu mempunyai 2 rumah. Kemudian saat itu kami juga merasa kehilangan dan merasa tertimpa musibah yang luar biasa karena rumah yang kami bangun dengan susah payah, mengumpulkan uang dan benda yang dibutuhkan untuk membangun rumah. Tetapi justru saat itu Allah mengambilnya. Namun bagi orang yang beriman, itu musibah itu juga bisa menjadi pahala bagi kita dan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Kemudian singkat kata saat itu kami berdoa dan 4 bulan berikutnya kami bisa memperoleh rumah tinggal yang sangat layak, yang lebih baik daripada yang kami tempati. Dari segi tempatnya strategis, dari sisi komunikasi dengan tetangga juga lebih baik karena kanan kiri di pinggir jalan yang sangat strategis. Rumahnya juga rumah yang cukup baik dan kami tempati sampai saat ini. Ya, luasnya sekitar 650 meter persegi bersama dengan rumahnya.
Kami bisa membeli itu karena bantuan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan sangat cepat. Mengapa demikian? Ya, ini banyak kami ceritakan. Yang pertama, rezeki saat itu sungguh luar biasa. Ya, banyak kami mendapatkan rezeki dari sanak saudara, dari tetangga, dari teman sejawat, teman kerja. Sungguh luar biasa. Dan kami pun membeli rumah itu pun mendapatkan bantuan dari saudara. Uang muka membeli rumah itu kami dapatkan dengan sangat mudah. Kami tidak tahu waktu itu kalau besok mau membeli rumah, mau rembukan rumah, mampir ke rumah saya. Ternyata ketika saya sampai di sana sudah dikasih uang segepok. Dan ternyata uang itu cukup untuk uang jadi ketika terjadi transaksi jual beli rumah. Adapun yang kami amalkan yaitu memang berat, tapi kami saat itu sangat butuh sekali, dan alhamdulillah Allah mengabulkannya. Yang pertama, sholat taubat 2 rakaat. Rakaat pertama itu membaca Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun 7 kali. Kemudian rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 7 kali. Setelah itu kami berwirid, berzikir, istighfar sebanyak 100 kali, kemudian diakhiri dengan doa sholat taubat. Yang kedua, kami melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat. Rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 20 kali. Kemudian setelah selesai sholat, berzikir dengan membaca tasbih 100 kali. Setelah itu ditutup dengan doa sholat tahajud. Kemudian yang ketiga yang kami lakukan yaitu sholat hajat. Karena kami mempunyai hajat untuk mempunyai rumah yang baru. Kemudian sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, kemudian membaca ayat kursi 7 kali, dan Al-Ikhlas di rakaat kedua setelah Fatihah, yaitu Al-Ikhlas 7 kali. Setelah itu selesai sholat, kami tidak langsung kemana-mana, masih dalam posisi tahiyat akhir. Kami membaca doa yang berbunyi ala ya'lawan kholaq wa huwal latiful khabir. Itu dari surat Al-Mulk ya, ayat 14, yang artinya apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahasiakan, dan Dia maha halus lagi maha mengetahui. Al-Quran surat Al-Mulk ayat 14. Kemudian di hari-hari lepasnya, maksudnya ketika tidak sholat, kami juga mendawamkan doa setelah selesai sholat fardu. Kita membaca doa yang dianjurkan, yang dituntunkan oleh Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang doanya begini: Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wahlufli khairam minha. Yang artinya, sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kita akan kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah ini dan berilah ganti yang lebih baik daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi setelah selesai sholat fardu, kita setelah selesai wirid yang biasa kita tambah dengan doa itu sebanyak 3 kali.
Dan kita juga mengamalkan itu sebanyak-banyaknya ketika kita duduk, berjalan, kita doa. Dengan itu, dengan harapan Allah segera mengganti musibah yang kami terima menjadi pahala dan menjadi kenyataan mempunyai rumah yang bagus. Itulah pengalaman nyata kami yang kami sampaikan agar saudara-saudaraku semuanya menyadari bahwa Allah itu pasti Maha Pengasih dan Maha Memberi jika kita bersungguh-sungguh untuk memohon dan kita merasa rendah dan tidak punya apa-apa ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, itu semua kami yang melakukan karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah serta lupa. Namun barangkali ada benarnya, itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.